record ya, biar akan saya record biar juga apa namanya ketahuan siapa yang hadir, siapa yang enggak gitu ya. Eh, Viva, nanti tolong juga ya kalau ada yang bisa jawab, ingetin saya untuk kalau ada pertanyaan yang raise hand seperti biasa ya dicatat ya. Ya, Bapak. Oke ya. Sebelum saya mulai, soal yang latihan kemarin sudah belum? Sudah dikerjakan belum? Yang kemarin yang main with me? Sudah belum? Atau belum semuanya? Belum sih Bapak yang di PPT itu bukan ya? Iya, yang kemarin udah belum? Belum ya? Belum dikerjakan ya? Oke, kalau gitu saya akan coba seperti ini. Jadi minggu depan ternyata hari ini kan kita mau apa namanya menggunakan apa sih komputer gitu ya, tapi laptop. Tapi ternyata ada ini mungkin kita baru minggu depan ya, baru minggu depan kita bisa. Oke, eh kelihatan sama teman-teman semuanya Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. ya. Jadi kita akan lihat di sini. Kan kalau bicara tentang apa namanya uji yang Wilcoxon gitu ya, itu kan hanya sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi kalau bicara dengan konteks penelitian, apa namanya satu sampel itu perlakuannya ada dua ya. Nah, kalau minggu kemarin yang Wilcoxon. Jadi tapi kalau kita bicara tentang Manu Whitney gitu ya, ini ternyata beda nih. Beda ternyata kalau di sini justru sumber datanya yang ada dua gitu ya, atau subjek penelitian Anda yang ada dua. Kalau dalam konteksnya KS misalkan di sini ada apa namanya kelompok misalkan Pokja PKK di kecamatan A sama di kecamatan B misalkan gitu ya. Jadi seperti itu atau misalkan saya pengen tahu perbandingan apakah ada perbedaan misalkan nilai statistik sosial untuk prodi sosiologi dan prodi kesejahteraan sosial misalkan. Nah, bisa seperti itu ya. Tapi kalau saya ingin uji KS doang misalkan ya, nggak ada sosiologinya, ya saya akan menggunakan yang Wilcoxon gitu ya. Misalkan ada pretest dan post test. Misalkan saya ingin melihat sebelum saya kasih ini, saya langsung kasih soal aja. Mau dijelasin atau enggak, silakan Anda kerjakan dulu. Mau bisa atau enggak, ya silakan Anda bisa bisa melakukan. Tapi kalau misalkan apa namanya kalau di apa namanya kalau di yang main waiting enggak ya. Jadi kalau ini misalkan yang Wilkerson itu Anda mau bisa atau tidak, pokoknya saya kasih soal, Anda kerjakan. Nah, ternyata ada yang bisa, ada yang enggak. Sebelum itu ya. Nah, kemudian saya berikan nih perlakuan untuk misalkan dijelaskan dulu, diberikan contoh dulu, dikerjakan lagi dengan soal yang ada beda nggak gitu ya. Nah, seperti itu kalau yang Wilcoxon. Nah, kalau yang main meeting nggak. Nah, ini contohnya kita ingin tahu apakah ada perbedaan IQ karyawan berdasarkan kelompok usia gitu di sini ya kemarin. Eh, Sampelnya berbeda, jumlah sampelnya ya ada yang 14, ada yang 12. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ya kita lihat di sini, ini berbeda sampelnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, seperti biasa, kalau misalkan dari soal cerita ini, Anda tentukan hipotesisnya. Ya, Anda tentukan hipotesisnya. Nah, kalau standar kesalahannya nanti saya dan Pak Fedri yang menentukan. Ya, jadi apa namanya? Alfanya ini saya yang menentukan. Mau 0,01, mau 0,05, mau 0,1 saya yang tentukan dengan Pak Fedri ya. Betul. Nah, kita ingin tahu nih, saya balik lagi ke contoh soal.
Ada dua kelompok, kita ingin tahu dari karyawan ini apakah ada perbedaan IQ atau tidak, seperti ini, dengan karakteristik sampelnya berumur 40 tahun ke atas. Nah, dari soal cerita, kita ingin tahu nih, apakah misalkan ingin mengetahui rata-rata IQ di kedua kelompok umur tadi, laki-laki dan perempuan tadi ya, itu sama atau berbeda, ya. Nah, artinya kalau kita bicara tentang ini, berarti kan ini kita menggunakan lambang yang sama dengan. Tapi kalau yang ininya, berarti kita menggunakan lambang yang tidak sama dengan. Ya. Nah, saya kemarin ada miss sedikit gitu ya, bahwa untuk alfa 0,05 itu angkanya bukan 51, tapi ada di angka 45. Kemarin kan kita sudah itu sama-sama ya, sama-sama angkanya bukan di angka 51, tapi angka di angka 45 kalau nggak salah di tabelnya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita meranking untuk kelompok satu rankingnya ini. Kita ranking kelompok satu. Nah, tapi kita meranking ini kita satukan. Jadi ditambahkan jumlah datanya jadi 20 total. Prosesnya sama. Nah, kemarin Anda tahu nih, untuk yang terkecil misalkan, oh ada di kelompok B. Nah, kemudian yang ranking yang kedua ternyata ada di kelompok mana nih? Di kelompok masih di kelompok ini misal. Yang ketiga ada di sini, yang keempat ada di sini gitu ya. Yang kelima dan keenam ternyata ada di dua tempat, ada di sini dan di kelompok. Nah, akan seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan summary-nya berapa nih jumlah dari rank itu. Ini yang akan kita gunakan sebagai dasar penelitian. Cuma yang akan kita pakai, ranking yang akan kita pakai adalah nilai ranking yang paling kecil. Jadi yang 120 yang kita bandingkan nanti. Nah, dari hasil hitungan, nah ini kan tadi ketahuan nih sama Anda nih, apa namanya, untuk ranking yang pertama nilainya 231, ranking yang kedua 120. Ya. Nah, Anda hitung pakai rumus yang ini. Angka 231 ini dapat dari ini kan. Angka 120 dapat dari sini. Nah, didapatlah angka ini, angka 42 dan 126. Nah, seperti kesepakatan kita tadi, yang kita gunakan adalah nilai U yang paling kecil, nilai U. Artinya kita menggunakan nilai yang angka 42. Ya. Nah, angka 42 ini kita bandingkan dengan tabel Mann-Whitney atau U tabel tadi. Ya. Ini sorry, ini angkanya 445 ya. 45. Ya. Angka 45. Sudah lihat tabelnya di sini? Bentar ya, ada tabelnya mana sih di sini? Sorry. Kelompok satunya tadi berapa? 12, 14 sih? 12 ya? 12 ya? Oke. 12, kemudian yang 12 14 sih. Ini ya. 14, Pak. Oh, jadi angkanya di 45 ya? Atau benar di sini benar betul ya di sini ya? Betul ya? Nah, ada di angka itu ya. Nah, jadi Anda harus nyarinya seperti itu. Kalau misalkan kita ingin melihat apa namanya? eh, sorry, bukan melihat, menentukan inferensi. Kan kita bicara soal inferensi ya. Nah, Artinya, artinya dari sini kita harus menolak nol karena ininya kan ini 42 itu lebih kecil dari 45. Sorry, ini 45 tadi ya. Di angka 45 gitu misalkan ya, di angka 45. Kesimpulannya atau inferensi dari sini adalah dengan tingkat kepercayaan atau misalkan saya menggunakan bahasa dengan tingkat kesalahan sebesar 5% juga boleh. Atau dengan bahasa dengan tingkat kepercayaan 90%, nah itu ya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan
terkait dengan rata-rata IQ antara kelompok umur satu dan kelompok umur 2. Ya. Nah, itu yang kalau kita bicara tentang uh, Man Whitney. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Silakan raise hand, apapun silakan. Atau mau ditanya? Oke, Nazmi kenapa? Ya, Pak, izin bertanya. Kalau misalkan si metode yang Man Whitney itu kan tadi ada pengetesan awal ya, Pak. Ini tuh yang dilakukannya itu pengetesannya itu apakah selalu tentang tingkat pengetahuan yang sedang diteliti atau misalkan tidak? Karena kan kalau misalkan kemarin yang si side test itu kan lebih ke perspektif seseorang ya, Pak. Kalau misalkan pengetahuan yang dites kan aku mikirnya tuh lebih ke ada yang benar sama tidaknya gitu. Ada tingkat tingkat pengetahuan yang diketahui sama seseorang sama enggaknya. Kalau misalkan perspektif itu bisa nggak, Pak? Bisa, bisa semuanya. Bisa dipakai, bisa dipakai. Ya, tapi kalau untuk benar dan tidak, justru kita hanya menggunakan kan ya dan tidak gitu, benar atau tidak benar. Nah, kita kita boleh juga kita tidak perlu menggunakan Menwith atau Wilcoxon, Nazmi. Kita gunakan aja yang binomial lebih gampang, yang sign test ya. Oh iya, berarti bisa ya Pak. Intinya gimana kitanya aja buat milih si tekniknya nanti yang dianggap lebih mudah. Ya kan? Lebih mudah, lebih gampang dipahami, silakan. Tapi Oke. dipahami itu artinya sesuai dengan isunya gitu ya. Kalau Nazmi tadi nanya, kan ada perilaku, ada sikap, ada preferensi. Nah, semuanya bisa dipakai kalau di non parametrik. Karena semuanya non metrik, nggak ada ukuran. Nah, untuk jenis ujinya, silahkan kalian yang tentukan. Ya. Hati-hati ada tiga tuh ya. There are behavior, there are attitude, there are the preferences. Ya, Anda boleh bisa menggunakan yang manapun yang dianggap sesuai. Bagus pertanyaannya, Nazri. Ada lagi? Oke, Silahkan. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Silahkan. Boleh saya lanjutkan? Oke ya, saya lanjut ya. Inara kayaknya lagi berkendara ya, Inara. Gimana, sudah sehat dirimu? Kemarin katanya ada ini orang tua sakit ya, Inara. Iya Bapak, saya pun kena COVID kemarin. Ya, ya. Mudah-mudahan sehat ya. Buat orang tua juga ya, semuanya ya. Ya Pak. Oh, Punten Pak, nanti boleh saya chat Bapak? Banyak oke. yang ketinggalan soalnya. Kenapa chat apa? Hmm? Nggak nanya di sini aja, Inara. Ya nanti aja kalau udah ini boleh chat ya. Kalau beres materi ya. Oh iya, iya Bapak. Terima kasih Pak. Oh, ada lagi? Silahkan. Johan mau nanya nggak? Masih aman, Pak. Oh, masih aman. Irham masih aman? Eh, Tadi sih Pak agak bingung pas di yang sebelumnya tuh kenapa ngambilnya tuh yang angka yang kecil Pak. Masih Oh, bingung di situ. gini. Dari ketentuan yang ditentukan para ahli statistik ya, kita akan menggunakan nilai yang paling kecil. Ya, bukan kata saya, selalu itu yang paling kecil. Sebentar ini saya kasih pemahamannya ke Irham seperti itu. Ya, Ya, iya, Pak. Siap, keturun Pak. oke. Ada lagi, silahkan, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Saya lanjut ya, biar biar juga clear. Bentar, saya akan lihat dulu di sini. Oke, kelihatan? Sekarang kelihatan? Lihat Pak. Nah, jadi kita sudah belajar nih, tes binomial sudah, Wilcoxon sudah, Man-Whitney sudah, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang rantes, gitu ya. Bukan uji berlari gitu ya, enggak gitu ya. Tapi rantes. Nah, ini unik juga. Kalau tadi Nazmi nanya, apa boleh menggunakan yang mana gitu ya. Ini berbeda sama sekali dengan yang lain yang sebelumnya. Ini malah kita hanya bisa menggunakan
sampelnya hanya satu gitu, atau kliennya hanya satu kalau rantes di sini. Kan kalau Pexos pasti kliennya untuk Kesu pasti kan satu gitu ya, ada melakukan observasi dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi alat bagi teman-teman untuk menggunakan uji ini sebagai dasar analisis sementara gitu untuk menentukan misalkan referral. Nah, rantes ini dalam bahasa penelitian yang dinamakan dengan single subject design, atau sumber dasarnya cuma satu, single gitu. Kita pakai ini. Nah, jadi teman-teman Poltek Esos, teman-teman dari KS, teman-teman dari psikologi biasanya menggunakan uji ini sebagai dasar untuk menentukan referral. Misalkan hasil hasil pengamatan dari desain ini adalah, dari uji ini adalah harus direferal ke misalkan dokter jiwa atau ke dokter apapun itulah, silahkan gitu, nanti setelah Anda belajar lebih jauh lagi kan di dalam konteks praktik Pexos bisa ke sini ya gitu ya. Nah, contohnya kayak gini, tapi contohnya saya ekstrim di sini, bukan ke contoh di KS-nya gitu ya. Nah, sebelum kita ke contoh, kita lihat dulu. Rantes ini digunakan untuk menguji hipotesis sampelnya hanya satu, bahkan hanya satu gitu. Bukan hanya satu sampel, single sampel gitu ya. Nah, pengamatan ini, jadi proses observasi ini dilakukan dengan menghitung jumlah run. Nah, binatang apa itu run ya kita lihat sebentar lagi ya. Nah, pengujian H0 dilakukan dengan membandingkan jumlah run. Jumlah run ini merupakan hasil observasi, hasil pengamatan Anda tadi gitu ya. Pada tabel run, di sini ada tabel A, tabel B. Nanti makanya saya ngasih kemarin ke Tifa. Mudah-mudahan Tifa sudah didistribusikan, Tifa sudah disebar ya. Udah Bapak, udah. Oke ya. Anda nanti lihat tabel run-nya, ada tabel A, tabel B, dilihat di sana ya, seperti itu. Nah, dengan catatan, dengan ditandai gitu ya, bila nilai run hasil observasi berada di antara tabel A dan tabel B, makanya H0 diterima. Tapi kalau di luar itu, sebaliknya gitu ya. Jadi HO diterima dan HA ditolak. Kalau ada di antara A dan B. Jadi kalau kita bicara di sini, katakanlah di sorry. Di sini ada A di sini, kemudian di sini ada R di sini. Ini yang jumlah run-nya. Nah, berarti ini H0-nya harus diterima. Gitu ya. Jadi R-nya ada di tengah-tengah. Nah, contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini, misalkan ada wawancara terhadap 24 karyawan. Ya. Kan kalau perempuan itu biasanya punya jatah untuk cuti hamil dan lain-lain. Ya. Nah, dalam proses wawancara penerimaan karyawan, misalkan, disediakan untuk cuti hamilnya tuh mau kapan? Sebelum atau sesudah melahirkan. Nah, Anda lihat di sini, tadi saya bilang hanya single subject design. Tapi tadi kata Nasi, bisa nggak dipakai untuk yang lain-lain, Pak? Gitu ya. Bisa juga ternyata di sini. Saya tidak menggunakan Wilcoxon, tapi menggunakan Rantes misalkan. Ya, bisa juga di sini. Ya, Anda lihat di sini dari 24 karyawan, gitu ya, ditanya nih di sini. Pertama, bahwa isu risetnya adalah waktu pengambilan cuti hamil. Nah, kalau bicara tentang pengambilan cuti hamil, peluangnya kan P-nya 0,5 ya, sebelum sesudah, seperti yang Pak, kenapa P-nya 0,5 gitu ya. Gimana kalau 3? Nah, kalau ini kan sebelum sudah hanya 2 juga. Seperti contoh di Wilcoxon, rasa asli rasa baru ya. Nah, peluangnya sama, sebelum dan sesudah sama peluangnya, 50-50. Yang kedua,
berbeda. Artinya yang ini apa namanya sama dengan, yang ini berarti tadi tidak sama dengan di sini. Oke, sampai situ ceritanya bisa dipahami? Cira bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan run atau R kecil tadi di sana. Ini run. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini namanya run. Jadi setiap ada perbedaan, nah kita katakan run di sini. Gitu ya. Nah, ini jadi ada berapa run di sini? Anda bisa hitung ada berapa run? Jangan bisa hitungin berapa itu R, ada perubahannya ada berapa tuh? Runnya ada berapa? Johan, Ke saya, Pak. 12 Oh, 12, 12 betul 12? yang C-nya kan Pak. Bukan semuanya, kan RC, 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 RC. Berapa tuh jumlahnya? Perbedaannya berupa. Ini 1, ini berarti 2, kemudian ini 3. Terusin. Ada 24 Pak. R-nya 12, C-nya 12. Oke. Kalau ini dihitungnya 1 ya, ini 1. Dihitungnya 1. Perubahan dari R ke C itu dihitungnya satu-satu. Berapa jadinya bedanya? Ada 15 Pak. Rubah-rubah wae si Johan 24, 15. Eh, siapa yang ngitung lagi? Yang ngitung lagi? Syarifah hitungin. 15 bukan, Pak. Gak tahu saya. Itu Apa R-nya 21, ya, apapun itu ya. 2, 3. Pokoknya Anda yang ngitung ya, jangan saya ya. Nanda bisa ngitung Nanda? Hitungin Nanda. 15, Pak. 15 ya. Nah, dari hasil tadi, betul kata Anda ininya 15 rannya. Gitu ya. Nah, N1-nya kan 12, N2-nya 15. N di sini kan peluangnya sama nih. 12 per 24 kan 0,5 ya, betul? Iya atau iya? Tapi kalau digabungkan, sebelum dan sudah jadinya ada 24 kan? Yang sebelum bisa 12, yang sudah bisa 24. 12 juga jadi 24. Betul? Nanda jangan gitu wajahnya. Jangan gitu wajahnya, paham Mbak? Gitu. Paham, Pak, insya Allah. Oke. Arina, paham? Paham, Pak? Oke ya. Sama kan? N-nya 24 gitu. Tadi. Peluangnya berarti 12 per 24, 12 per 24. Nah, kita tadi sepakat, kita ngelihat tabel A dan tabel B di sini. Ada tabel A, ada tabel B. Nah, harga kritis R tadi, yang tadi ya, apakah ini kita akan menerima atau menolak H0 di sini nantinya. Ya. Nah, angka ini kok ada, angkanya ada 8, dapatnya dari mana? Nah, kita lihat di sini. Ya. Eh, sebentar. Nah ini, N1-nya tadi berapa sih? 12 ya? Betul? N1-nya 12 ya? Iya, Pak. Nah, 12, ini 12. Sorry, N1, N2-nya 12 dan 12. Ya, R-nya kan ketahuan 8 ya? Nah, dapat angka 8-nya dari sini. Oke, bisa dipahami itu? Lihat dulu tabelnya. Kan udah saya kasih juga ke Anda ya. Udah, betul? N1-nya 12, N2-nya 12. Nah, sekarang kita lihat yang angka 18-nya dapat dari mana di sini? Ini.
N1 12, N2 12, R bawahnya di tabel A berapa, di tabel B-nya berapa. Ya, betul? Ya. Nah, sorry. Sorry, ini sebetulnya ini A, ini B, ya, yang ini. Artinya kan tadi angka berapa sih? Angka di sini angkanya berapa? 15 ya, betul? Artinya angka 15 ini itu ada di antara 8 dan 18. Betul? Oke ya. Artinya kalau seperti ini Hanolnya diterima atau ditolak? Nih, Hanolnya Terima. diterima. Karena ada di antara, kecuali nilainya misalkan 7, kalau nggak 19 gitu ya. Berarti Hanolnya ditolak. Oke, Lanita bisa diulang kesimpulannya? Jadi Hanolnya itu diterima karena nilainya ada 15, ada di antara angka 8 dan juga 18, kecuali kalau nilainya ada di kurang dari 8 atau atau lebih dari 18, itu hanya di Hanolnya ditolak, ditolak. Oke. Kalau nilai R-nya 17 ditolak atau diterima? Eh, Diterima, Pak. Diterima. Gitu ya. Eh, Kalau R-nya 5 diterima atau ditolak? Hanolnya. Ditolak, Pak. Ditolak. Bisa ya, paham ya? Bisa ya dipahami ya. Nanti Paham, Pak. kalau nggak nanti lihat apa namanya, lihat lagi, ngulang lagi catatannya ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang contohnya lain lain lagi di sini. Ya. Eh, Tadi lambangnya bisa plus plus minus, bisa angka, bisa alfa, bisa string dan lain-lain. Gitu ya. Nah, jadi kalau Nazmi nanya ke saya, Pak boleh menggunakan simbol yang berbeda misalkan atau apapun yang dia silakan boleh menggunakan seperti angka ini juga boleh. Yang jelas Anda bisa makainya, paham dulu gitu. Ya, bebas silakan. Atau saya nanti pakainya misalkan nanti di ujian menggunakan lambang love dengan love yang pecah misalkan. Kan bisa wae. Ya, gambar hati yang full. Aduh, kenapa itu? Tifa, jangan gitu. Tifa, biarin aja. Udah, saya cuma nyontoin doang. Gitu ya. Bisa ya? Bisa ya dipahami ya? Oh, Bapak mau nanya, kenapa? Mau nanya apa? yang tadi tuh termasuk tabel run juga apa beda? Tabelan, ini kan tabelan. Ini kan rantas di sini. Oh, tapi kok beda sama yang Bapak kasih contoh tabel runnya? Oh iya, maksudnya cari yang pas yang mana, tabel mana yang akan kalian pakai. Nanti kalian bilang ke saya, Pak, saya menggunakan tabelan yang ini, Pak, gitu. Ya, Oke, kirain harus sama kayak yang Bapak kasih gitu. nggak. Bebas aja, selama kalian bisa paham cara membaca tabel, ya silahkan. Kalau nggak bisa, nanya ke saya, Pak, kalau baca tabel yang berbeda gimana caranya? Ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Silahkan, teman-teman. Bisa dipahami ya? Nih, ini juga sama. Ini juga sama, laki-laki, perempuan. Nah, ya, seperti ini. Beda kan ini? Kan tadi ada add sama string. Ini laki-laki dan perempuan. Nazmi, boleh ganti Pak sama plus minus? Boleh, silakan. Gitu ya. Cuma gini, kalau misalkan tadi nyangkut ke pertanyaan Tifa, misalkan, Pak gimana kalau nggak ada di tabel apa nilainya? Misalkan kan di tabel cuma sampai 30 misalkan ya. Balik lagi kita menggunakan tabel Z gitu. Yang kemarin kita kuis nanya yang apa? Kalau alfanya 0,01 gitu ya. Ada yang dapat 2 tanda tangan, ada yang enggak, ada yang panik. Itu ya cepet banget misalkan gitu ya. Aku nggak dapat-dapat gitu ya kata Nanda kan gitu ya kemarin Nanda ya.
Yang lain kok bisa dapat duluan, kok aku enggak gitu. Misalkan, ya, gitu ya. Nah, boleh menggunakan tabel Z. Jadi nanti ini saya akan berikan juga PowerPoint-nya ke Anda gitu ya. Seperti ini. Nah, Pak, gimana kalau saya nggak bisa baca tabel? Kalau nggak tabelnya berbeda, atau saya pusing baca tabel, misalkan kata Tifa barusan. Nah, Anda boleh menggunakan ini, rumus ini nanti. Cuma tapi nanti ini, nah untuk UZZ-nya kan ini karena Anda tinggal lihat tabel Z-nya doang, gitu ya. Kecuali Anda ngitung run-nya harus ngitungnya dari sini, ya. Ngitung run-nya pakai yang ini. Tapi kalau untuk menentukan periman penolaannya menggunakan tabel Z, ya. Saya yakin Anda pusing. Kalau sekarang ikutan kuliah, sekarang pusing. Cuma memang nggak bisa langsung ngerti. Harus belajar kelompok dulu kalian. Itu ya. Eh, sebentar ya, sebentar. Izin dulu sebentar. Kok saya ngomong sendiri barusan. Misalkan gini, Gumilang pengen lihat bukan urutan duduk. Ini kan urutan duduk mahasiswa di kelas gitu ya. Yang di depan tuh perempuan, tiba ada laki-laki satu, misalkan Johan biasanya di depan gitu ya. Dilanjut sama Nanda dan lain-lain gitu ya Johan ya. Johan kan selalu depan ya. Nah, ini tentang urutan duduk. Nah, kita pengen tahu apakah ini urutan duduk mahasiswa dan mahasiswa itu di kelas 205 itu random atau tidak random gitu ya, atau acak atau berpola gitu ya, tiap minggunya sama misalkan. Atau misalkan Anda ingin melihat misalkan ditugaskan karena magang misalkan di apa di rumah sakit untuk melihat mengobservasi anak yang autis misalkan selama 2 bulan. Hari pertama sehat, hari kedua sehat, hari ketiga sehat, hari keempat kambuh misalkan. Hari kelima normal lagi, hari keenam, ketujuh, kedelapan, ke-10 kambuh lagi misalkan normal lagi. Nah, Anda bisa menggunakan ujiran. Tapi untuk kasus itu ya, kasus tertentu itu saja, tidak bisa digunakan untuk generalisasi. Kalau seperti ini, ya. Tidak bisa berlaku untuk, oh iya kalau misalkan ini dalam 3 bulan biasanya rata-rata bakal normal, nggak boleh. Atau misalkan dalam 3 bulan biasanya proses perubahan sosial itu akan kembali ke pola semula, nggak boleh. Karena yang namanya isu sosial, isu peksos, isu yang sifatnya ada di individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat atau kelembagaan itu akan berbeda satu dengan yang lain. Makanya disebutnya non-metrik gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini yang ini. Apa namanya? Nah, N1-nya laki-lakinya 24 gitu ya. N2-nya 12. Lebih dari 30 kan? Nggak ada dong di tabelnya di yang tadi. Ya nggak? Nah, gimana caranya kalau kayak gini? Tadi tabel Z yang kemarin kuis kemarin. Itu. Berapa nilai Z-nya? Misalkan. Oh iya Pak, kalau 0,025 itu 1,96. Ya. Kenapa 0,025? Kenapa alfa per 2? Ya karena tadi kita ingin mengujinya dua sisi. Ada perubahan atau tidak ada perubahan. Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Jadi bahasa di dalam soal
Kalau kita bicara sama saja atau lebih baik, berarti ujinya hanya alfanya doang. Ya. Tapi kalau kita bicara ada perubahan, ada perbedaan, berarti alfanya harus dibagi dua. Alfa per dua. Ya. Ini kan 0,05 dibagi dua jadinya. Oke, sampai situ ada yang mau nanya? Silakan. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Bapak mau nanya lagi. Boleh nanya apa, Nazmi? Itu Bapak kan si alfanya tuh nanti pastinya bakal ditentukan ya kayak si taraf pengujiannya itu berapa. Nah, Ya, kata Bapak kalau misalkan ada yang dibandingkan itu bisa si alfanya dibagi dua. Kalau misalkan yang dibandingkan yang lebih dari dua berarti itu tergantung yang kita ujinya nanti apa gimana Pak? tergantung dari soal ceritanya, Nazmi. Kalau saya menanyakannya perubahan, berarti alfanya dibagi dua. Ya nggak? Iya, Nah, tapi kalau soal ceritanya sama aja atau lebih baik, misalkan, berarti gak usah dibagi dua ya. dibagi dua. Ya Ya, berarti kalau gitu mah tergantung dari yang apa kita uji nantinya ya Pak. betul. Oke, Pak, makasih. Ada lagi? Ah, tadi sudah saya record belum nih? Saya record ke saya record ya? Udah, Udah Pak. Pak, udah di record Pak. Nanti mudah-mudahan bisa diupload nanti di YouTube ya, biar juga kalian bisa lihat. Oke, ada pertanyaan lagi selain yang barusan? Silakan. Silakan. Apa izin tanya boleh? Boleh, sok mau nanya apa? Kalau misalkan yang uji rantes ini berarti sangat memperhatikan urutan ya Pak. Maksudnya tadi kan contohnya yang di dalam contoh cuti hamil itu kan 24 karyawati. Nah, hasil wawancaranya kan yang RR, CR. Nah, itu eh, menentukan rannya itu apa itu mementingkan urutan gitu. Misalkan siapa siapa eh, karyawati siapa duluan, terus setelah itu siapa gitu. Betul, keren pertanyaannya, bagus. Keren pertanyaan, betul. Menentukan urutan, diurutkan, betul. Ya, yang barusan siapa? Tifa, tanda tangan. Dapat, Eh, ya. Bagus. Ada lagi pertanyaan, silakan. Boleh saya lanjut? Boleh saya lanjut nggak nih? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya. Nah, nanti ini Anda lihat sendiri nanti di sini ya. Anda lihat sendiri nanti di PowerPoint-nya. Kalau saya juga sini Anda pusing lihatnya di laptop kan pusing nanti aja lihat PowerPoint-nya sendiri ya. Yang jelas hasilnya adalah nilai Z-nya 0,76. Jadi ada di penerimaan H0 sehingga H0-nya harus diterima. Artinya apa? Bahwa dari hipotesis tadi bahwa pola tadi ya yang laki-laki dan perempuan tadi ini eh, tidak berpola kesimpulannya atau random ya. Anda baca dulu nanti, pahami dulu, minggu depan boleh nanya ke saya. Atau nanti kita coba ini operasionalkan di dalam SPSS minggu depan. Oke? Deal ya. Nah, nah, untuk bawa laptop boleh lah. Tadi kemarin saya bilangnya kan satu untuk 3 orang lah gitu ya. Tapi kalau satu untuk 10 orang pusing juga kalian nanti. Wah, di kelompoknya pusing nanti ya. Satu untuk 3 atau sampai 5 orang lah. Biar biar nggak, kecuali kalau pas saya pengen bawa sendiri ya boleh silahkan, nggak jadi masalah, lebih bagus. Ya cuma tadi bawa kabel, bawa laptop gitu ya biar bisa belajarnya demonya. Oke, kalau untuk materi, bukan materi hari ini ya, masih ada materi lainnya. Tenang, jangan dulu seneng, masih ada. Irham, kayak lah Irham, belum masih ada Irham materinya. Jadi Siap, Pak, siap. itu materi lanjutan dari yang apa namanya tabel binomial, sign test, Mann-Whitney, Wilcoxon, run test. Nih, hitungannya gampang-gampang, tapi saya yakin pemahaman logiknya itu yang perlu Anda pahami lebih dalam, ya.
Kalau ngitungnya kan nggak susah sebetulnya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Gitu ya, Ismail ya, Ismail ya. Eh, ya cuma tadi eh, harus belajar kelompok kalau menurut saya. Ya, eh, siap ke materi yang kedua. Harus siap, maksa wes saya mah gitu ya. Dosennya maksa, wah, makanya direkam gitu, nggak apa-apa, biarin aja. Ya, oke kita materi yang kedua sekarang. Oh, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, gitu ya. Nah, Tifa, Tifa pada Tifa. Ya, Pak. Mau nunjuk siapa Tifa? Hmm. Jangan sama Tifa ya. Saya, Kenapa, Pak? ya, teman-teman yang ditunjuk jangan dendam sama Tifa. Tifa menunjuk siapa? Nunjuk Panin deh boleh. Siapa? Panin dia. Panin mana Panin? Raise hand Panin, biar kelihatan. Panin dia. Oke, Panin, saya pengen tanya Panin. Eh, tenang Panin, jangan deg-degan gitu. Kamu tuh udah langsung deg-degan. Panin saya mau. Panin ada tiga tiga jenis uji gitu ya dalam pendekatan kuantitatif. Apa yang kamu pahami tentang jenis pendapat atau apa saja yang kamu tahu tentang jenis uji statistik non parametrik itu yang ada tiga jenis itu. Satu, dikuranginya 20 poin nih kalau kamu bisa jawab. Regresi. Bukan ke sini dulu, saya nanya ke yang lain dulu. Ada tiga. Siapa yang tahu tiga jenis uji? Siapa yang tahu? Yang sign test Wilcoxon itu. Bukan, bukan. Yang di awal sekali PowerPoint awal. Yang deskriptif, komparatif itu bukan, Pak? Jawab kan? Lanita ya? Iya, Pak. Apa aja? Deskriptif, kuantitatif. Deskriptif, komparatif, sama asosiatif atau korelatif. Dapat dapat tanda tangan dari saya, dapat lagi tuh Lanita. Dicatat ya Tifa ya. Panin masa lupa itu dari awal itu ya. Nah, yang deskriptifnya kan sudah nih kemarin kita gitu ya sebagian di apa di eh, pertemuan sebelumnya. Yang komparatif itu yang tadi yang kata Tifa barusan. Yang mau dibandingkannya mau subjeknya, mau objeknya gitu ya. Nah, sekarang kita belajar apa namanya variabelnya yang kita bandingkan di sini ada dua variabel gitu. Misalkan apa hubungan dukungan sosial dengan perkembangan kepribadian mahasiswa misalkan ya atau misalkan hubungan program CSR dengan tingkat kemandirian kelompok di masyarakat atau komunitas tertentu misalkan. Pak, kenapa Bapak nggak bilang pengaruh gitu ya? Saya nggak bilang pengaruh karena kita menggunakan uji non parametrik. Skala yang digunakan dalam statistika non parametrik itu hanya ordinal. Untuk uji pengaruh, Anda harus menggunakan skala yang sifatnya interval. Gitu ya, jadi nggak boleh. Pak, gimana Pak? Kan ini kalau parameter-parameter ilmu sosial kan semuanya non-metrik, Pak. Sangat baik, sangat setuju, sangat memadai, sangat memuaskan. Gimana saya kalau pengen nguji pengaruh? Bisa. Jadi kita konversikan data yang tadinya berskala ordinal
menjadi data yang berskala interval. Gimana caranya, Pak? Gitu. Kan balik lagi ke sana. Ada tuh di dalam kalau bahasa saya itu plugin on Excel gitu ya, plugin namanya MSI, Method of Successive Interval. Itu ada proses apa namanya transformasi data yang tadinya ordinal dengan penghitungan tertentu dianggap atau diasumsikan menjadi skala yang sifatnya interval. Sehingga tadi dengan data tadi Anda bisa membuat satu objek riset atau objek penelitian yang tanda kutip depannya menjadi pengaruh bukan hubungan lagi. Gitu, ya. Nah, di sini ada dua ada tulisan uji korelasi gitu ya. Kemudian tadi Fani nyebut ada regresi, Pak. Nah, regresi itu kita bicara tentang forecasting atau prediksi gitu ya. Datanya harus berskala apa namanya interval karena tadi pengaruh. Kalau yang regresi ya, tapi kalau kolerasi kita enggak. Kan korelasi dikatakan hanya hubungan doang, hubungan A dan B. Tapi kalau regresi, nah itu memprediksi nilai variabelnya. Ya, ada ukurannya. Jadi kita memang tidak bisa apa namanya menggunakan regresi sebagai sorry regresi sebagai salah satu alat yang digunakan dalam non parametrik enggak. Jadi kita pakainya korelasi doang di sini. Makanya tadi saya sebutkan kita nggak boleh menggunakan apa namanya kata-kata pengaruh kalau tadi belum ada proses transformasi skala data. Nah, kalau dari kapan saya bilang bahwa Anda tolong pahami ya skala data yang nominal, ordinal, interval gitu ya, rasio. Soalnya ke sini nyambung terus. Kalau Anda lupa ya susah gitu nantinya. Apa ada sama nanti skripsinya mau pendekatannya kualitatif. Sekarang pendekatan kualitatif mungkin masih untuk angkatan 2021 mungkin sudah upgrading nanti, sudah ada nanti untuk validity sama reliability yang lebih rumit lagi. Malah mungkin nanti akan lebih banyak kuantitatif dibandingkan dengan kualitatif karena kualitatif ternyata lebih sulit dibandingkan dengan yang kuantitatif. Gitu ya. Nah, yang akan saya bahas di sini ini ada dua apa ya, dua, dua, dua jenis di sini ya. Kalau sempat nanti kita pakai yang Kendall juga akan saya hitung, tapi kalau nggak minimal Anda spermen dulu deh gitu ya. Spermen dulu ada tahu ya, spermen dulu. Nah, spermen ini namanya juga rank spermen. Artinya kita akan melakukan proses perankingan dari data yang kita kumpulkan. Oke ya, jelas ya. Rank spermen. Nah, Anda ingatnya gitu. Nah, dalam bahasa ininya nanti lambangnya itu bukan rank, tapi untuk rank spermen lambangnya adalah row spermen. Jadi seperti ini gambarnya. Row spermen. Ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini saya sudah apa namanya? Ada contoh di SPSS-nya gitu ya. Tapi sebagai apa? Sebagai awalan dulu deh. Biar juga nanti ke depan Anda bisa tahu oh, seperti ini loh SPSS gitu ya. Nah, sebelum ke yang lain, makanya tadi saya nanya ke Fani, ternyata tadi Lanita sudah bisa menjawab ya bahwa ada 3 macam Pak, ada yang deskriptif, ada yang komparatif, ada yang asosiatif. Nah ini sebetulnya gitu ya, yang asosiatif yang akan kita bahas yang ini nanti, yang bawah. Datanya yang berpasangan atau tidak berpasangan, atau dependent dan independent kan kemarin seperti itu contohnya, ya. Data berpasangan itu berarti yang dependent, yang ini berarti yang independent, ya. Hati-hati jangan sampai lupa. Nah, saya
Sudah ada nanya. Oh, maaf Pak, panik. Ya dimaafin, tenang aja lah. Eh, mau dikurangan, mau apain, tenang we. Oh, mau dikurangi ya barusan? Enggak, Pak. Itu ngomong makasih, Pak. Makasih. Oh iya, iya. Saya lanjut ya. Merah kan wajahnya tuh lihat. Makanya dipin kayak di sayang kayak. Kayak. Nah ini. Nah, ini ada istilah yang namanya asosiatif. Jadi kalau skalanya iya dan tidak, laki-laki dan perempuan, Anda bisa menggunakan tabel, mana sih itu? Nah, tabel kontingensi. Atau bahasa Paver itu namanya ini adalah cross tabulation. Contohnya kemarin yang siapa? Yang di depan pada ngerjain semua tuh, yang laki-laki berdasarkan berat badan, itu namanya tabel kontingensi. Ya, asosiasi kan, Anda menghubungkan antara jenis kelamin dengan usia atau dengan berat badan gitu ya. Itu kan asosiasi. Tapi nggak pakai rumus, hanya dalam tabel ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan ini. Ya minimal kita bahas ini dulu deh gitu ya. Yang ini kalau sempat kita lanjutkan, kalau enggak. Kalau enggak ya nanti kita belajar bareng-bareng ya. Di luar sesi ini. Nah, kita belajar ini dulu, yang ordinal. Oke. Nah, Rosperman adalah gitu ya. Ini kan ukuran asosiasi atau ukuran hubungan, keeratan hubungan, erat atau tidak erat atau sangat erat. Minimal skalanya ordinal ya. Sehingga objek atau variabel itu yang didapat dari individu ya dilakukan hanya secara apa namanya, secara berurutan gitu ya, secara berurutan tapi sama. Nah, Anda lihat di, oh sorry belum ya, apa namanya, datanya berskala ordinal. Saya akan lanjut saja ke sini ya. Nah, kalau kita melakukan analisis ya, kan kalau kalau tadi saya bilang bahwa bahwa apa namanya, bahwa Sperman ini bukan uji pengaruh atau pengaruh kausalitas. Jadi asosiatif yang kausalitasnya nggak dipakai, cuma hanya hubungan doang, gitu ya. Nah, kita hanya bilang, oh ada hubungan, udah selesai. Apakah ada hubungan, misalkan status mahasiswa dengan IPK misalkan. Status apa Pak? Status misalkan jomblo sama non jomblo misalkan, ya bisa kayak gitu ya. Itu kan simpel, tapi ya memang perlu juga di, ya kalau misalnya itu ya silakan aja ya, cuma tadi kan balik lagi ke tujuan, kegunaan, dan sama kemanfaatan ya. Nah, kalau ini kita bicara tentang korelasi. Jadi nanti kita menghitung yang namanya koefisien korelasi. Kita akan melihat keterkaitan atau keterhubungan perubahan variabel dengan variabel yang lainnya. Perubahan, masih bicara perubahan, tapi bukan bicara pengaruh. Ya, tapi seberapa terkait, seberapa kuat kaitannya gitu ya. Nah, saya menggunakan bahasa-bahasa yang membumi, padahal kalau ini kan nggak boleh juga bahasa seperti itu ya. Tapi karena kita belajar di sini ya, buka keterkaitan gitu. Ya, jadi seperti ini kita akan coba pemahamannya dari sini dulu. Ya, nah kalau kita bicara apa namanya, korelasi gitu ya, misalkan apakah ada hubungan antara kejadian bencana alam dengan kejadian penyakit luar biasa? Apakah misalkan kejadian luar biasa itu termasuk juga bencana? Pasti ada hubungan secara teoretik gitu ya. Nah seperti itulah ya. Yang kedua misalkan jumlah pasien dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Ada hubungan, pasti ada hubungan. Pak, tapi saya pengen melihat
seberapa besar pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap jumlah pasien? Ya bukan pakai ini, gitu ya. Ini kan hanya neliti hubungannya doang. Gitu. Nah, atau misalkan hubungan antara jumlah viral load dengan stadium HIV atau AIDS misalnya. Ya. Nah, ini yang sifatnya positif, sama-sama sama-sama naik, sama-sama turun gitu ya, pengaruhnya seperti itu. Nah, gimana Pak kalau negatif? Tadi eh, betul nggak sih bahwa hubungan hubungan apakah masalah keluarga dengan kondisi psikologis itu merupakan korelasi yang negatif? Saya belum tahu juga. Nah, nanti tinggal kalau Anda mau lihat ya silahkan turunkan apakah ini positif atau negatif. Yang kedua, seks bebas dengan tumbuhnya penyakit AIDS gitu ya. Betul nggak ini negatif atau positif misal? Atau misalkan, oh iya ini negatif tapi masih searah arahannya gitu ya. Jadi kan korelasi itu eh, sorry, ada yang sifatnya searah, ada yang tidak searah ya. Kalau yang atas itu adalah positif dan positif. Jadi kalau bencana ada, KLB juga bakal naik gitu ya. Yang jumlah pasien naik, tenaga kerja juga nambah naik gitu ya. Jumlah viral naik, HIV juga naik. Yang bawah, kenapa dikatakan negatif? Kalau ada masalah, negatif. Kondisi psikologis, negatif juga, turun. Itu maksudnya nilainya ke sana. Ya. Kemudian seks bebas. Terus kan kalau misalkan naik, berarti, bukan berarti ya, kemungkinan besar kecenderungannya HIV AIDS-nya naik. Tapi kalau perilaku seks bebasnya turun, HIV AIDS-nya juga cenderung akan turun. Itu ya. Jadi ada perbandingan terbalik, ada perbandingan searah. Kalau ini korelasi positif dan korelasi negatif. Oke, sampai situ ada yang mau nanya? Atau masih bingung terkait dengan apa itu korelasi positif, korelasi negatif, perbandingan searah, dan perbandingan tidak, perbandingan terbalik? Bisa dipahami? Nazmi, Lanita, Panin? Ih, dijawab atau? Bisa Bapak. Oke. Bisa, Pak. Tadi agak sedikit bingung, jadi nanti ditonton lagi. Oke, ya, pegangan aja kalau bingungnya ke meja ya. Oke ya. Iya. Oke ya. Nah, kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Dikatakan berkorelasi jika variabel lain diikuti dengan perubahan yang lainnya. Ya, minimal ada variabel X dan variabel Y. Ada dua variabel tentunya. Kalau bicara asosiasi kan minimal ada dua variabel. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, apa namanya, bahwa nilai itu bersifat, eh, min 1 sampai dengan 1. Pak, boleh nggak korelasi itu lebih dari 1? Atau lebih besar, lebih kecil dari min 1, min 2, min 3? Nggak boleh. Jadi kalau Anda nanti ngitung di soal, dapatnya 1,5 atau 20 atau min 5, Anda salah ngitung. Pasti salah ngitung. Karena nilainya harus mendekati min 1 kalau nggak 1. Pak, gimana kalau mendekati 0? 0 itu mendekati, kalau 0 itu berarti hubungannya sangat lemah. Atau tidak ada hubungan, sama juga 0. Yang paling bagus itu mendekati min 0,9 dan plus 0,9 itu pasti erat hubungannya. Min 0,9 korelasi negatif, plus 0,9 korelasinya Irham positif. Oke, silahkan ada yang mau nanya? Sebelum saya nanya lagi ke Anda nih. Atau mau ditanya? Kalau nggak saya nanya nih, silakan. Ada yang mau nanya nggak? Anda boleh ya sambil sambil minum juga ya. Saya sambil ngopi dulu di sini. Saya lanjut ya. Nah ini ya, sorry. Nah,
Rumusnya nih, rumusnya nih. Eh, Lanita mana Lanita? Iya, Lan- Pak. Kamu mau nunjuk siapa Lanita? Dari tanggal aja mungkin ya, Pak. Oh, NPM 15. siapa NPM 15? Raise hand. Ulya, mana Ulya? Iya, Pak. Ulya, asik. Biar aku kasih pertanyaan susah buat Ulya, biarin aja. Ulya, coba dirimu, apa namanya, dirimu baca nih. Gimana cara baca ini? Cara baca rumusnya dulu, belum kehitungannya. Gimana cara? Satu, Ini kalau salah, nggak apa-apa ya, Pak? dua, Ya udah, saya coba. Eh, Kalau menurut saya ini cara bacanya berarti rho sama dengan satu dikurang sigma D2 sama D1, DI, kuadrat, udah kuadrat DI, terus dibagi N dalam kurung N kuadrat kurang satu. ya itu cara bacanya ya. Oke, ya. Tapi bukan gitu juga. Kan kamu bisa baca dari sini atau ya nih dari sini. Ulangi lagi. Iya, Pak. Jadi rho atau koefisien korelasi Spearman ini cara ngitungnya atau rumusnya itu satu dikurang DI atau kuadrat sigma dari DI kuadrat dikali 6 dibagi N dalam kurung N kuadrat kurang satu. Lanita, Salah ya? ada kayak gitu Lanita bacanya. 6-nya terakhir benar itu kayak gitu bacanya. Saya, Pak. Nggak, salah nggak cara bacanya Uy? Oh, saya juga kurang tahu Bapak kalau ini cara bacanya. Oke, Lanita nunjuk siapa lagi? Satu lagi. Eh, Januari, Februari, Maret, April, Mei. NPM 6 aja, Pak. MPM, 6. nama bulan Juni, Mei bulan Eh, 5. masih belum. Salah hitung Bapak ya, NPM 6 aja nggak apa. Siapa NPM 6 siapa? Resen, ada nggak NPM 6? Tifa, siapa Tifa NPM 6 Tifa? Coba dicek Tifa. Bentar apa lagi aku cari. Kalau 6 nggak ada, Nggak ada, cina ganti Lanita. paling 5 ada. 5 siapa? Resen. Siapa 5? Saya, Pak. Resen. Rehel, asik. Kena si Rachel. Sekarang kena juga dirimu. Silakan baca lagi. Gimana caranya nih? Cara baca ini, rumus ini. Eh, Rho, cara nyari rho itu sama dengan satu dikurangin 6 sigma dikali selisih ranknya itu dikuadratin. Terus Hah? di eh Ya, terus? ya terus dibagi dengan jumlah sampel dikali eh, jumlah sampel kuadrat dikurangin satu. Mungkin begitu, Pak. Oke, makasih Rachel. Bagus jawabannya ya. Jadi 6 sigma DI kuadrat dibagi gitu ya. Ini Anda suka banyak salah ngitung tuh. Anda ngitungnya ini dulu ya. Ini kurung buka, kurung tutup. 6 sigma DI kuadrat dikurangi, sorry dibagi N pangkat 3 dikurangi N. Kalau enggak tadi N dikalikan N kuadrat kurangi satu. Sama aja. Ya, bisa ya. Cara semuanya. Makasih ya semuanya. Udah bisa jawab. Bisa. Sorry, bisa paham cara bacanya? Wanita bisa paham sekarang? Paham, Pak. Oke, bisa ya. Tifa bisa? Paham? Richard bisa, Abah? Ya, Abah Aman, tidur. Pak. Ya, Abah tidur teteh. Biasanya jadi suaranya kok pelan banget ya, Abah? Biasanya teriak-teriak, Abah. Lagi nggak enak badan, Pak. Enak badan. Oh, kurang apa? Kurang garam, kurang gula. Kurang duit, Pak. Kurang duit. Oke ya. Nah, ini sekarang balik lagi ke sini. Seperti biasa bahwa
bahwa kalau melakukan uji statistik atau inferensial, kalau tadi kan Lanita nanya, Pak berurutan nggak Pak? Kalau untuk yang laki-laki, perempuan, iya berurutan. Sama juga kalau misalkan di Sperman juga sama di sini. Nanti ada responden yang berurutan juga di sini. Namanya juga ranking. Cuma sebelum sampai ke yang lain-lain, kita bicara tentang apa namanya tadi baca dulu soal ceritanya, kemudian tadi dari soal cerita Anda tentukan H0 dan HA-nya atau H1-nya. Nah, seperti diungkapkan sebelumnya bahwa H0 itu tidak ada hubungan yang Pak Ferry kemarin. Kalau gitu nggak perlu ada penelitian dong. Nah, makanya kan H0-nya harus ditolak atau diterima. Rachel, H0 itu biasanya diterima atau ditolak, Rachel? Ditolak, Bapak. Nah, harusnya ditolak. Karena ngapain kita melakukan penelitian? Kan ada alternatif lain. Kalau secara ini ya, makanya kemarin Anda pahami apa yang dibincangkan sama Pak Fedri kemarin ya. Itu ya. Nah, alfanya kalau di dalam kenyataannya nanti Anda yang tentukan. Tapi kalau dalam soal ujian nanti alfanya saya yang tentukan. Apakah nanti ini 0,05, 0,01 gitu ya. Tapi kalau untuk dua sisi satu sisinya Anda yang tentukan. Jadi alfa alfa per 2-nya Anda yang tentukan nanti. Alfa atau alfa per 2 Anda yang tentukan. Ya. Nah, kemudian kita melakukan proses ranking. Karena bicara rank sperma nih kita. Nah, pokoknya ranking aja. Cuma di sini saya sudah menyebutkan ada yang datanya kembar. Gitu ya, datanya kembar tuh misalkan tadi data kedua, data ketiga sama. Kalau kata Uya kan, oh iya Pak, data kedua, data ketiga berarti 2 plus 3 bagi 2. Jadi rankingnya berapa Uya? Kalau 2 plus 3 bagi 2? Jadi 2 setengah gitu ya. Nanti dijawab sih Uya mah, ampun deh. Kedengaran nggak suara saya teh barusan teh? Iya, Kedengaran, Pak. kedengeran. Ya, itu ya. Nah, ini kan variabel X dihitung dari X1 sampai ke N. Ada nih variabel Y dari 1 juga sampai ke N. Kalau kadar Rachel tadi Pak dikurangi Pak, dia itu peringkat X1 dikurangi peringkat Y-nya. Nah ini. Atau nanti dalam bahasa ininya rank X dikurangi rank Y. Jadi yang kita selisihkan dia itu adalah selisih rankingnya. Bukan selisih nilai variabelnya, bukan ya. Selisih rankingnya. Saya ulangi, yang kita selisihkan bukan nilai X atau nilai Y-nya, tapi yang kita selisihkan adalah nilai rankingnya. Jadi Rx dikurangi Ry nanti. Oke, sampai situ. Clear? Abah? Clear, Bah? Clear, Pak. Oke. Raymond? Clear, Raymond? Clear, Pak. Raymond, Nova? Biar Pak, Oke. Mau nanya nggak, Nova? nggak Pak, lanjut dulu aja. Oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Eh, nah, kemudian diselisihkan yang tadi. Ini kan kalau boleh berarti kan apa namanya untuk menghindarkan nilai negatifnya, gitu ya. Nah, Pak, gimana kalau misalkan rankingnya ada yang sama, Pak, di variabel X, di variabel Y. Rumus ini nggak saya pakai lagi nanti. Jadi kalau nanti di dalam rankingnya itu ada yang sama, Anda nggak boleh menggunakan rumus yang ini. Ya, rumus mana yang dipakai? Nah, rumus yang ini. Asik, aduh, nggak gampang, tenang aja saya jelasin.
Eh, Rachel, Iya, Pak. kamu mau nunjuk siapa sekarang? Eh, mungkin NPM 23, Pak. Siapa yang PM23? Saya, Pak. Aduh, Vina. Oh iya, Vin. Harus bisa, Vin. Kemarin kamu nilainya bagus, kan? Harus bagus ya, Vin ya? Vin, eh, coba cara baca ini gimana, Vin? Eh, berarti kalau R itu tadi ini ya Pak. Rosperman. Ya berarti eh ro bukan ro Betul, betul, Rosperman, betul. oh betul Rosbergman sigma X itu berarti variabel yang pertama ya Pak. Ranking yang pertama Diapain tuh? Diapain yang variabel pertama? di dikuadratin di dikumulatifin di sigmain Oke, terus gimana? ditambah sigma yang kedua yang variabel kedua itu Oke, ranking kedua dikuadratin dikurangi yang D-nya itu tadi selisih antara selisih antara X sama Y selisih dari tadi rank. itu rankingnya bukan nilai X sama Y-nya tapi selisih rankingnya Oke. Vina, Vina, kamu tarik napas dalam-dalam. ya. Nah, tarik napas dalam-dalam. Nah, ulangi lagi. Gini, kenapa coba kalian jadi deg-degan? Karena tadi oksigennya kurang, deg-degan, jadi nggak jadi tenang aja, sok nyantai aja. Iya Gimana? Pak. Ulangi lagi, ulangi. Ulangi. Rosperman itu sama dengan sigma dari X dikuadratkan ditambah sigma Y dikuadratkan dikurangi selisih dari ranking X kurangi Y Terus, dibagi 2 akar dari sigma kuadrat dari X sama sigma dari kuadrat dari Y. oke, makasih, Vina. Nah, gitu kan jadi tenang. Vin mau nunjuk siapa, Vin? Aku menunjuk sekarang jam 8 mungkin NPM 8 Pak. Siapa yang PM8? Raise hand. Jangan Vanin lagi karunya, eta geus stres, eta Vanin, Vina. Atau mau Vanin? Boleh yang lain juga aja, Pak. Ya, Vina nunjuk siapa, Vin? Tong-tong Vanin deh, deg-degan ya karunya. NPM NPM 553 aja Pak karena jam 8.53. Siapa 53? Ada nggak? Ayo kita sampai 53 nggak? Enggak, NPM 43 aja Pak. 43 siapa 43? Ngaco. Saya, Pak. Marwah asik, Marwah kena sekarang. Isi putu kamana wae. Itu tolong di-admit aja. Nih. Tadi udah izin Pak ke saya dari kamar mandi. Oke. Marwah, dengar suara saya? Iya, dengar, Pak. Apa bedanya eh, eh, ini dengan ini? Sama nggak? Sama nggak? Sama ya, Pak. Bedanya eh, dengan ini bedanya apa? Kalau yang pertama itu X-nya itu semuanya enggak, kalau yang di dalam kurung itu yang pertama ditambah dulu semua baru dikuadratin, kalau yang pertama satu-satu kuadratin ya Pak. Oke, bagus. Bagus, Marwah. Siap-siap nunjuk yang lain ya. Beda ya antara sigma X kuadrat dengan sigma kurung K kurung tutup kuadrat. Beda ya.
Hati-hati ya, jangan sampai salah. Makasih, Marwah. Nanti siap-siap kamu nunjuk siapapun ya, silakan. Ya, deg-degan atau teman-teman, biarin aja. Oke ya. Nah ini, gimana kalau terdapat data kembar ya? Nah, artinya kalau kemarin di tabel itu Anda kan waktu di deskripsi itu ada X dikurangi X, sorry, X dikurangi Y, X dikurangi Y kuadrat, sigma X kuadrat gitu ya. Ini juga sama kayak gitu ya. Cuma tidak serumit yang pada saat ngitung ANOVA ya, angkanya gede-gede. Kalau ini angkanya nggak terlalu gede ya. Kalau soalnya nggak saya kasih yang gede gitu ya. Nah, Anda lihat di sini, Anda lihat di sini yang pertama. Ini rumusnya kayak yang rumit di sini. Anda lihat di atas di sini. Sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma DI kuadrat ya. Nah, sebelum Anda ke sini, Anda lihat ke sini dulu. Ya, bahwa ini mirip, ini sama tadi dengan ini gitu ya. Sigma Y kuadrat, coba Anda lihat ke sini. Ke sini. Rumusnya kan sama ya, atas dan bawah ya. Hitungnya kan cuma sekali. Betul? Ya, cuma sekali kan hitungnya kan ya. Yang ini dan ini, gitu. Ini yang ini. Hitungnya pakai yang ini. Ini kan TX dan Y di sini. Jadi sebetulnya rumusnya simpel. Nggak susah. Cuma kalau rumusnya ada kuadrat-kuadrat pakai sigma, enggak. Ini ngitungnya kayak gini. Nah, sekarang kita lihat ini. Apa itu N? N itu jumlah respondennya. Ya. 12 dari mana, Pak? Dari omspermennya, bukan dari saya. Dari pabriknya 12. Jelas? Ya. Jadi rumusnya baku. N pangkat 3 dikurangi N. Itu dari sononya. Jumlah respondennya. Nah, ini ada T kecil. T kecil itu jumlah rank kembarnya. Oke, sampai situ ada yang mau nanya? Silakan. Atau kalau saya ulangi lagi, yang mana? Ada yang mau nanya nggak? Ada? Bapak kalau T, Bapak saya ingin nanya dikit. Nah, boleh. Kalau T kecil kan tadi jumlah yang kembar. Kalau T besar emang apa, Pak? T besar itu jumlahnya. Jumlah rank. Oh, oke. Makasih, Pak. Oke, oke. Sip, makasih Lanita. Marwah mau nunjuk siapa Marwah? Em, 00. 39 boleh Pak. Jangan 008 lagi ya, jangan. Siapa? Marwah. 39. 39, mana 39? 39, halo. Enggak ada. Nggak ada. Siapa 39? Nggak ada, Cana. Siapa menunjuk siapa? Menunjuk siapa? Kalau gitu 49 ada nggak? 49 siapa? Jangan yang jauh-jauh atau Marwah yang dekat-dekat aja. Ya 20 Pak, boleh. 20 siapa 20? 020 21 siapa? Nggak ada. Marwah silahkan. 19 ada. Acung. Nggak ada. Wah, Anda belum beruntung Marwah. Oh, tadi katanya 49 ada Pak. Ada siapa 49? 49? Ya yang. Oh, Bapak. Anissa itu feedback kamu aja pakai 2 ini. Ya, aku double device. Yang satu di mute dong intinya apa namanya
audionya. Yang satu di mute, yang satu nggak on gitu, biar nggak feedback. Coba ngomong lagi sekarang. Udah Pak. Gitu kan lebih bagus. Nisa, eh, eh, bisa jelaskan kembali cara baca yang Sigma X ini gimana? Nih yang ini. Sok jelasin lagi gimana? Yang sigma X kuadrat itu sama dengan N pangkat 3 min N. Berarti N-nya itu kan tadi jumlah responden ya. Berarti jumlah respondennya dipangkatin 3 dikurang jumlah responden eh, dibagi 12 terus dikurang sigma X T itu jumlah yang kembar sama X mungkin. Yalah, udahlah itu ya. Pokoknya itu dulu ya. Oke. Nanti dipelajari lagi ya. Nih, sebelum kita ke hitungan ya. eh, saya kan tadi bilangnya ini ya, apa namanya? Eh, ada yang menggunakan row hitung gitu ya, ada yang menggunakan row tabel sama kan kalau non parametrik saya bilang tabelnya banyak ya. Kalau row hitungnya lebih besar berarti H0 ditolak, berarti terdapat hubungan. Tapi kalau row hitungnya lebih kecil daripada row tabel berarti H0 gagal ditolak gitu ya. Gitu ya. Jadi harus di H0-nya diterima berarti kan ya. Nah, di sini. Jadi H0 gagal ditolak tuh berarti kan diterima di sini, hati-hati ya. Bahasa tas itu kayaknya logikanya kayak gini sih. Jadi saya memang dari pabriknya kayak gini saya nggak berani berubah gitu ya. Jadi silakan nanti Anda pahami ya. Nah, ini untuk penghitungan angka 0 sampai 1. Tadi kalau mendekati 0 itu sangat lemah. Mendekati 0 kalau nggak mendekati min, dari min mendekati 0 juga sangat lemah. Ya, hubungannya seperti ini. Nah, gitu ya, nanti bisa dilihat tabelnya sama Anda ya. Nah, Anda lihat di sini. Untuk non parametrik sampelnya pun 4 juga boleh lihat. Untuk uji hubungan. Kan kalau di deskripsi kan kemudian sampel kecilnya 30 gitu ya. Di sini 4 pun boleh gitu. Ya. Nah, Anda silahkan nanti. Nah, kalau untuk sampelnya cuma tabel yang kita pakainya kalau misalkan N-nya itu antara 21 sampai 50 pakai T. Kalau yang ini menggunakan tabel Z misalkan ya. Yang ini menggunakan tabel Sperman langsung kalau nggak tabel si kuadrat ya. Nanti dilihatnya sama Anda ya, nggak susah. Nah, ini contoh tabelnya. Nanti saya kasihin ke Anda contoh tabel kemarin kalau nggak salah saya sudah udah dibagiin ke teman-teman ya, Tifa ya kemarin ya. Tabelnya ya yang tadi ada beda-beda tadi ya, teman-teman silakan. Mau di print boleh, mau dilihat boleh, silakan. Nah, judulnya ada yang menggunakan tabel Sperman langsung, ada juga yang menggunakan tabel C kuadrat. Nggak jadi masalah, silahkan ya. Cuma cara penggunanya akan berbeda nanti. Nah, apa yang dimaksud dengan N? Bukan T kecil ya, Lanita. Di sini nggak ada T kecil. Di sini hanya nilai tabelnya, nilai jumlahnya ya. Hati-hati. N itu adalah, ini N kecil tuh sampel, tadi sama juga, N besar juga sampel atau jumlah subjek risetnya. Ini ada angkanya 4 sampai 30 gitu ya. Nah, gimana kalau spermanya kan cuma sampai 30 nih. Kalau misalkan datanya misalkan lebih dari 30, silakan Anda menggunakan tabel T-square untuk pengganti tabel Sperman ini. Ya, oke, jelas ya. Nah, apa yang dimaksud dengan DF di sini? DF itu adalah degrees of freedom atau derajat kebebasan. Atau bahasa gampangnya adalah jumlah variabelnya ada berapa. Oh, ada 2 Pak, X dan Y. Nanti ada DF misalkan N-2. Nah, min 2-nya itu adalah degrees of freedom. Ya, N-2. Nanti kita lihat di contohnya ya. Nah, ini ada untuk
uji satu sisi yang tadi, ada yang uji untuk dua sisi. Yang ini tadi alfanya doang yang ini alfa per 2 ini ya, gitu ya. Alfa per 2 kan tuh 10. Oke, ya. Kita lihat di sini sekarang. Saya hanya menggunakan, nah di sini ada kasus nih, pengen tahu korelasi antara motivasi belajar dengan prestasinya, diambil dari sampel secara acak. Ya, gimana kesimpulan kalau alfanya 0,05? Kita lihat contohnya di sini. Ini saya nilainya nggak tahu tepat dari mana. Yang ini katakanlah misalkan ini X, ini Y misalnya. Gitu ya. Ini nanti yang akan kita belum kita bisa hitung nih. Jadi harus kita ranking dulu. Ya, harus kita ranking dulu. Ya, kan tadi Lanita nanya, Pak itu T kecil apa? Ranking untuk dari nilainya kan. Kalau N, tadi kata Anissa ini jumlah N-nya ada di sini. Jadi berarti kan tadi 7 pangkat 3 kurangi 7 per 12. Kalau data kembar. Tapi kalau enggak, menggunakan rumus rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat dibagi N pangkat 3 kurangi N. Bisa pakai itu langsung. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu ya contohnya ya. Nah, dari soal cerita ini, Anda buat hipotesisnya. Tadi, tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dan prestasi. Hanya terdapat korelasi antara motivasi dengan prestasi belajar. Ya, kayak gini. Nah, nilai tabel yang di tabel Sperman itu adalah 0,786. Nih, dari sini. Nanti kita lihat. Mana sih, ada di sini nggak sih? Ini ya? Mana sih 0,78? Betul ini? Ini ya? Betul ya? 0,786, betul? Betul, 0,786 betul ya? Saya matanya ini, Betul, Pak. Iya, betul, Pak. matanya saya rada error ya. Jadi saya nggak balik lagi. Nah, kita ngitung nih roh hitungnya. Nah, kita menghitung roh hitungnya di sini. Tadi udah dapat roh tabelnya, roh hitungnya kayak gini. Nanti yang akan kita selisihkan kan adalah ini kan yang kita ranking di sini. Ini dapat hasil ini kan di sini. Ya nggak? 1 kurangi 1, 0 gitu ya. 2 kurangi berapa? 2, 0 gitu ya. Kan ranknya yang kita selisihkan. Betul? Iya atau iya? Iya. Nah, Anda lihat di sini ya. Jebakan saya sama jebakan Pak Fedri. Nanti ini clue-nya buat Anda. Ini kan enak nih nyusunnya. Berurutan ranking ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Aus. Mungkin nanti di soalnya saya akan ngaco. Mungkin nanti ranking ketiga ada di atas, ranking kelima ada di bawah, ranking ketujuh ada di tengah. Pasti akan seperti itu. Ini karena contoh, jadi saya pakai yang gampang. Ranknya juga sama. Mungkin nanti akan acak-akan. Sesuai dengan urutan tadi. Kalau kata Lanita, berurutan ininya, berurutan dari sampelnya. Ya, oke, Lanita jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Nah, ketahuan nih sigma DI kuadratnya di sini.
Tinggal masukin rumus sama Anda ke sini. Ini yang namanya inferensi. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Silakan. Putu, silakan. Pak, boleh minta tolong balik ke tadi nggak Pak? Ke tabel chi-square sama Spearman itu. Nah, kan tadi Bapak kalau nggak salah sempat bilang ya, karena tabel Spearman ini sampai 30 aja, kalau misalkan di atas 30 kita boleh pakai tabel chi-square. Ya. Nah, tapi Pak kalau misalkan eh, kayak apa ya perbedaan signifikannya tuh apa dan kalau misalkan kita pakai ini tuh nanti kayak misalnya kita pakai Spearman tuh gimana kalau pakai chi-square gimana kan jelas-jelas beda ya Pak ya. Apalagi kan ini chi-square ada yang masih ada yang 10, sedangkan Superman juga masih ada 10. Kalau misalkan nanti mau pakai chi-square gitu nggak masalah atau gimana gitu, Pak? Nggak jadi masalah juga sebetulnya Putu. Tapi kalau misalkan data yang dikelola sama Putu itu 1 sampai 30 gitu ya. Sorry, N4 sampai 30. Di sini kan boleh kan 4 nih di sini. Anda diperkenankan lebih layak menggunakan yang ini. Tapi kalau di dalam kenyataannya misalkan apa namanya datanya lebih besar daripada 30, silakan Anda menggunakan yang ini. Pak, gimana Pak kalau pada saat penelitian datanya kurang dari 30 Pak, saya nggak punya tabel Spearman, tapi punyanya tabelnya tabel yang T-square. Kalau sudah kepepet, diperkenankan. Gitu, Putu. Oke? Nah, jadi yang diutamakan lebih ke Spearman-nya dulu ya kalau misalkan masih memungkinkan. Apapun itu, karena sudah dibuat ini. Penghitungan simulasi randomnya sudah dibuat di Spearman untuk N4 sampai 30. Gitu, Putu. Tapi kalau kepepet ya tadi balik lagi ke yang T-square. Oke? Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Any question? Silakan, ada lagi? Silakan, ada yang mau nanya nggak? Siska, gimana Siska? Sok. Ya Pak, mau nanya tadi yang tentang uji korelasi. Tadi kan contohnya misalkan yang motivasi belajar terhadap apa. Nah, pasti kan ada dua variabel. Variabelnya itu kalau misalkan uji korelasi atau hubungan sama uji pengaruh itu harus misalkan kalau uji pengaruh itu gunain variabel independen sama dependen, terus kalau yang korelasi apa harus kayak gitu juga atau gimana Pak? Terima kasih. Oke. Kalau di Spearman tuh nggak boleh, nggak ada istilah yang namanya pengaruh. Nggak ada istilah yang namanya dependent sama independent. Ya, oke, Siska. Jadi hanya uji hubungan doang. Nggak ada yang namanya X mempengaruhi Y, nggak. Tapi kita hanya keeratan hubungan antara X dan Y-nya saja. Bukan ke X menyebabkan, nggak ada kalau di Spearman. Gitu sih, Kak. Clear? Baik, Pak, terima kasih. Oke. Yang ini, ada pertanyaan? Bisa ya dipahami, cara ngitungnya gampang kan ya? Nah, gimana cara ngitung yang ini kalau kita menggunakan SPSS? Ya, lihat ini P-nya tadi to tail, dua sisi. Nih saya dapat udah ngitung nih pakai SPSS. Nilai ininya, nilai R-nya, motivasi belajar sama 0,964. Ini kan tadi saya ngitung manual nih kita nih. Ini saya ngitung pakai SPSS. Sama nilainya. Ya, cuma untuk sampai ke sini, ya nggak bisa di sini kita belajar. Nah, pertanyaan Siska tadi,
kita nggak bicara sebab akibat, tapi kita bicara hubungannya doang. Ya. Nah, tadi yang pertanyaan Putu, Pak, gimana kalau nggak ada tabel apa namanya, nggak ada tabel Sherman? Di SPS sudah ada, malah alfanya ketahuan, p-value-nya ini 0,0 lebih kecil dari 0,05 langsung. Kalau nggak ada tabel misalkan, tapi Anda punya SPSS, boleh pakai ini silahkan. Ada lagi malah. Gitu ya Putu. Jadi menjawab nih pertanyaan Siska, pertanyaan Putu, pertanyaan sama yang lain-lain menjawab. Oke? Tapi ini sampelnya cuma 7 gampang. Nanti kan kalau soal Anda sampelnya ada 30 kalau nggak 100 kan gitu ya. Ngeranking kan seru gitu ya. Habis ngeranking aja nanti. Salah ngeranking nangis biasa lama mahasiswa teh. Nah, ada pilihan lagi Putu. Kalau misalkan nih nggak punya SPSS, nggak punya tabel C-square, nggak punya tabel RO, pakai tabel Z. Kalau kepepet banget, ya. RO-nya kan sudah ketahuan nih, RO-nya sudah ketahuan tadi ngitung 0,964. Tapi kita ingin tahu apakah ini diterima atau ditolak kan gitu ya. Ada signifikansi kan inferensi. Nah, alfa 0,05 itu nilainya tadi alfa per 2-nya kan dua sisi nih, 1,96 kan. Kalau satu sisi kan kemarin nilainya 1,64, betul? 0,05 tuh. Ingat-ingat. Di awal tuh 1,64, tapi kalau dua sisi 1,96. Ya. Nah, artinya 2,361 lebih besar daripada 1,96. Syaratnya adalah H0 diterima kalau misalkan Z hitung lebih kecil daripada H tabel. Kan gitu. Ternyata di sini Z hitungnya lebih besar dibandingkan dengan Z tabel kan. Artinya H0-nya harus ditolak. Artinya terdapat hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar gitu. Saran saya setelah kuliah ini silahkan nanti saya upload, lihat lagi, pahami lagi ya. Nah, contohnya gini, yang kalau gimana Pak kalau datanya data kembar? Kan tadi datanya nggak kembar ya, nggak ada yang sama ya. Saya nggak ngasih contohnya, tapi cuma ininya, contoh data kembarnya kayak gini. Kenapa ini 1,5? Putu, kenapa 1,5? Putu, ini kenapa 1,5 Putu? Putu, kenapa 1,5 itu Putu? Ah, itu sekali satu. Hah? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Masa harus dijelasin sama Abah? Abah jelasin Abah ke Putu Abah. Sama Abah masih bingung, Pak. Aduh, kalau di kelas karena aku saya disuruh cuci muka di luar. Siapa yang mau? Kenapa itu 1,5? Ranknya 1,5? Karena angka kembar, Pak. Iya, 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 iya. Dapatnya dari mana gitu? Data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Data ke-1 tambah data kedua, 3 bagi 2, 1,5. Data ketiga, data keempat, dibagi 2, 7 bagi 2. Berapa? 3,5 kan gitu ya? Masa lupa lagi cara meranking? Nanti kan Anda banyak banget. Oke, sampai situ paham? Ingat lagi nggak? Lanita ingat lagi nggak? Nggak ingat? Ini kan data ke-1 nih, data kedua. Rankingnya berarti kan berbagi 2 dong. Ranking ke-1 dan kedua. Jadi 1 plus 2 bagi 2 kan? 3 bagi 2 berapa? 1,5. Data ketiga, data keempat. 3 plus 4 bagi 2 berapa? 3,5 kan? Oke, sampai situ silakan. Paham nggak sampai situ?
Iya, betul benar. Paham sekarang? Ingat lagi nggak sekarang? Enggak, Pak, saya mau nanya deh, Pak. Ini mungkin saya kayak masih agak bingung, jadi kalau misalkan pertanyaan saya agak gimana gitu, nggak apa-apa ya, Pak ya? Gimana? Nanya aja. Sok gimana? Enggak, itu kan tadi kan dapat 1,5 sama 1,5 itu karena itu satu eh, yang pertama sama kedua ditambah 1 sama 2 3 terus 3 dibagi 2 1,5 gitu kan Pak. Terus itu yang rank keduanya 3,5 itu karena 3 sama 4 3 tambah 4 7 Data ke dibagi 2. Iya, data ketiga dan data keempat 3,5 7 dibagi 2 3,5. Iya, Nah, itu terus habis itu rankingnya bawahnya langsung 5 itu karena langsung 5 gitu ya Pak ya atau gimana? iya, 5 langsung. Iya, langsung 5. Kenapa langsung 5? Kenapa enggak Kenapa nggak apa? eh Ya kan oh data karena skornya nggak sama ya Pak ya? kelima, data kelima kan? Iya. Oke, silakan. Enggak itu maksudnya enggak kayak tadi ditambahin terus bagi 2 karena skornya nggak sama ya Pak. Kan itu skornya dibagi apa yang tadi dibagi 2 kan karena skornya sama tuh 1 sama 1 3 sama 3. Nah, ini 5 sama 6 kan beda. Jadi kayak nggak ditambahin gitu Kalau ini saya ganti angka 4 dan kelima, ininya berubah nggak? enggak. Harus ya nggak tahu. Nggak kan? Enggak kayak ya Pak. Kalau saya ini rubah jadi angka 7 dan 8. Berubah nggak angka ini? Enggak. Enggak. Kan ranking ya. Keempat dan kelima gitu ya. Iya Sorry. maksud Kelima dan maksud saya tadi ranking yang sama itu karena skornya sama ya Pak ya. betul. Oke. Ya Paham ya? sudah terjawab Pak. Iya. Nah, sekarang gimana Makasih. cara yang hitung pangkat 3 yang tadi yang kecil-kecil? Ya. Nah, ini kan dapatnya D itu adalah pengurangan rank X dikurangi rank Y kalau kata Vina tadi. Ya. 1,5 dikurangi 6. Nah, dapat angka segini. Terusnya ini juga sama, dapat segini. Dapat pengurangan gitu ya. Jelas ya? Bisa ya? Oke? Nih, pelan-pelan saya nih. Ya. Dapat nih angka segini. Nah, dikuadratkan sama Anda. Kan DI kuadrat. Oke? Nanti ini dijumlahin sama Anda di bawah. Sigma DI kuadrat berapa? Makanya saya tadi nanya ke Marwah. Bedanya kuadrat di dalam sama di luar kayak gini yang tadi dikuadratkan. Nah, tadi lihat ke sini tabel yang kata Putu tadi, Pak gimana kalau tabelnya? Ya tadi ini contohnya patokannya ada di sini. Nanti lihat dibaca sendiri ya. Rumusnya sudah ada saya kasih di sini. Sorry, mana sih ini ya? Nah, contoh yang ini dulu deh. Ya, biar agak banyak. Biar agak banyak contohnya. Ini kebetulan dari contoh ini ada 12 saya. Sorry, ini yang tadi belum selesai saya ininya yang apa namanya yang sorry, yang ini belum belum saya hitung. Nanti Anda hitung sendiri gitu ya, hitung sendiri belum belum saya beresin. Tapi kalau yang ini ada jumlah sampelnya ada berapa nih? Ada 12 gitu ya. Ada 12 di sini. Dapat angka ini. Kalau misalkan tidak menggunakan data yang kembar. Nah, gimana kalau datanya kembar? Sama 12. Kalau ini tidak ada data kembarnya, kalau ini ada ranking kembarnya yang tadi, yang baru sedikit tadi, yang kata putus tadi, yang ini dilanjutin di sini. Ya, betul ya? Dilanjutin. Yang dimaksud dengan data kembar, itu ini. Ini data kembar. Ya, Pak, kalau yang variabel Y-nya itu nggak ada data kembarnya, ya biarin aja, nggak jadi masalah. Tapi kalau di soal Anda, pasti X dan Y-nya, kalau di soal saya pasti ada data kembar dua-duanya.
di soal ujian saya. Nah, sigma DI kuadratnya didapat kayak gini nih. N-nya 12 ini dapat dari mana? Nah, bukan 12 sama dengan yang bawah, bukan ya, tapi 12 itu ini, penjumlahan ini 12. Ya, N-nya 12. Pak, gimana kalau misalkan N-nya di sini 20? Ininya jadi 20 pangkat 3 kurangi 20 per 12. Oke. Nah, sekarang ini sigma TX nih, yang pertanyaannya Lanita kalau nggak salah tadi. T kecil tuh yang apa sih, Pak? Gitu ya. Ini saya agak miss sedikit di sini, tapi tolong nanti Anda, saya ganti di sini deh. Bentar ya, saya ganti di sini. Saya ganti di sini deh. Saya ganti biar Anda nggak pusing. Udah kelihatan sama Anda perubahannya? Ini kurungnya gede, harusnya kurungnya gede gitu ya. Pak dapat, astagfirullahaladzim. Kelihatan udah perubahannya? Anda nanya ke saya kan 2 pangkat 3 dapat 2, dapat dari mana kan ini ya? Betul? Jumlahnya kan? Ini kan sigma TX nih. Nah, ini adalah sigma TX. Kok cuma ada 3 apa sigma TX-nya? Kan ini 1, 2, 3. Oke, sampai situ jelas? Pak, gimana Pak kalau misalkan ininya 5, 6, dan 7 ada 3 di sininya? Ini kan ada 2. Ini ada 2. Ini ada 2. Pak, gimana kalau rembarnya ada yang 3 misalkan? Nanti ini angkanya bukan 2 pangkat 3 lagi, tapi 3 pangkat 3 kurangi 3. Pak, gimana kalau 4 yang kembarnya? 4 pangkat 3 kurangi 4 bagi 12. Oke? Ini kayaknya sudah mau pecah nih kepala Anda nih. Pusing dari jam 7. Enggak, minggu depan saya ulangi lagi. Tapi tenang aja lah. Yang penting Anda bisa dengar rekamannya saya dulu nanti ya. Ya. Oke, ini asal-usul yang 2 pangkat 3 kurangi 2 sudah jelas? Untuk atau siapapun? Udah, Pak. Bisa ya? Nah, itu dapat kayak gini. Nah, untuk sigma Y-nya kan nggak ada tadi. Sigma T-nya nggak ada yang kembar kan? Nih, ininya kosong di sini nih. Betul? Kosong ya? Nih, ini nggak ada kembar kan di sini? Nggak ada yang kembar kan? Makanya sigma T-nya kosong. Oke? Clear ya? Jadi ngitung Rx. Ini sigma X kuadratnya yang mana? Tiba-tiba gue dapat 143. Ya, yang tadi. Yang 143 itu dapatnya dari yang ini. Gitu. Udah ketahuan. Nggak susah kan? Enggak tuh kapalan itu juga enggak gampang Pak, cara barusan. Susah banget. Enggak lah. Susah tuh logikanya, ngitungnya mah kan gampang. Oke? Nah, sigma DI kuadrat dapatnya dari mana? 109,5. Nah, mana tadi teh dapat dari mana tadi teh? Nah, dikurangi penghitungan antara rank X dikurangi rank Y ya, didapatnya ya. Udah selesai. Yang ini tadi yang ada rank kembarnya, yang ini tidak ada rank kembarnya, yang ini sigma DI-nya. Kan sama angkanya, nggak susah. Cuma tenang, kalau di SPSS nggak akan sesulit ini.
Tenang weh. Ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan, silakan. Atau perlu dipahami lebih dulu sama Anda, baru nanti nanya ke saya. Siska bingung. Siska, Nanda mau nanya Nanda atau mau ditanya Nanda? Ini Pak, saya masih bingung yang sigma DI kuadratnya itu dari mana ya? Dari mana ya dapatnya ya? Kan ini dikurangi nih. Ini dijumlahin nih. Nih, ini jumlahin, belum saya jumlahin. Ini pasti jumlahnya 109,5. Oke, Nanda. Paham Pak, insya Allah. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi kah? Ada lagi? Ini wajahnya sudah si Aca sudah lihat kriep-kriep matanya si Aca gitu. Nasbi sudah mulai pegang kepala gitunya. Tina sudah tambah deg-degan lagi gitu ya. Ulia sih ditunjuk deui, Panin komo deui gitu kan ya. Jahra yang belum nih. Mulang tambah deg-degan si Jahra. Rasanya cukup ya untuk hari ini ya, atau masih mau satu materi lagi? Pada nyerah semua. Ya sudah, untuk